Oke, Ya, record-nya ke cloud. selamat malam teman-teman, selamat bertemu kembali dalam acara kita bersama Daily Mindfulness. Hari ini kita kembali akan dipandu oleh Susyung Anthony dalam meditasi cinta kasih dan bersyukur. Jadi kita sudah beberapa kali dibimbing relaksasi dan bagaimana kita mencintai diri kita, bagian-bagian dari tubuh kita yang selama ini mungkin lebih banyak kita perlakukan take it for granted. Nah, untuk itu saya persilakan Susyung Anthony untuk Baik, memulainya. Kang En Seguh Wiling. Selamat malam semua, salam sehat dan bahagia ya. Semoga sejujurnya semua berada dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang memungkinkan dan mendukung untuk kita melakukan latihan bersama malam ini. Tadi saya ada sedikit sharing mengenai apa yang saya lakukan dengan seorang teman yang memiliki kepekaan yang lebih kuat daripada orang biasa, ya. Dan ternyata memang katanya meditasi cinta kasih ini yang kita pancarkan keluar itu akan bisa terasa, asal memang dia lebih fokus lagi katanya. Mungkin karena saya juga kurang fokus dan di tempat yang kurang mendukung, makanya mungkin agak kecil, ataupun mungkin latihan saya juga kurang, seperti itu. Jadi katanya sewaktu dia menerima pancaran itu, dia merasakan kehangatan, merasakan sedikit kebahagiaan dan rasa nyaman, seperti itu. Baik, jadi itu salah satu yang memotivasi saya untuk lebih banyak lagi melatih meditasi cinta kasih ini, ya. Oke. So, untuk malam ini tetap sama saja, ya, the same old thing. Kenapa? Karena meditasi itu sebenarnya ya the same old ways method, ya. Tergantung fokusnya kemana saja, ya. Saya tetap akan memberikan sharing malam ini ya, tetap meditasi cinta kasih, tetapi malam ini saya akan lebih fokus pada bagian-bagian tubuh saja. Kita tidak lagi keluar, kemana gitu, enggak. Tapi fokus hanya ke bagian-bagian tubuh, organ-organ tubuh kita. Dan mungkin waktunya akan makin lama untuk per bagian tubuh, seperti itu. Ya, supaya kita makin aware dan kita juga makin istilahnya itu lebih berterima kasih pada tubuh kita. Oke. Untuk meditasi seperti ini, tentu saja kita akan mulai dengan relaksasi, ya. Relaksasi saya mungkin agak beda dengan relaksasi dari Sesyong Agus ataupun Sesyong Hengki, ya. Saya hanya simple saja, oke? Kita mulai dengan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan nafas dalam-dalam 3 kali. Silakan boleh dimainkan musiknya. Oke, mulai tarik nafas, lepas. Tarik nafas lagi, lepas. Tarik nafas sekali lagi, lepas. Rasakan bagian wajah Anda rileks. Kemudian, bagian leher ataupun tengkuk Anda rileks. Sambil menarik nafas dan menghembuskan nafas dengan rileks.
Setelah itu, rasakan bahu Anda atau pundak Anda juga makin rileks. Makin rileks. Lalu, kedua tangan Anda juga makin rileks. Makin rileks. Rasakan ketegangannya hilang dari tangan Anda, kedua lengannya. Lalu, rasakan ketegangan di punggung dan badan Anda pelan-pelan menghilang, namun dengan tetap pada posisi tulang punggung yang lurus. Tarik nafas, hembuskan. Seiring nafas keluar, semua ketegangan menghilang dari punggung Anda. Kemudian, kedua kaki Anda juga makin rileks. Tarik nafas, hembuskan. Makin rileks. Lalu, kembali ke daerah kepala. Rasakan kalau di bagian kepala dan di bagian pelipis masih ada ketegangan. Anda rilekskan. Tarik nafas. Hembuskan. Seiring nafas dihembus, ketegangannya ikut keluar. Anda sekarang sudah sangat rileks. Rasakan keberadaan Anda di sini, di saat ini. Rasakan udara dingin ataupun udara hangat yang terasa di wajah dan di tangan Anda. Anda ada di sini, di saat ini, sedang bermeditasi. Anda tidak sedang berada di masa lalu. Pikiran Anda semua terpusat di sini, di saat ini. Anda tidak sedang di masa depan, tidak sedang memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Anda berada di sini, di saat ini, sedang bermeditasi. Anda tidak sedang berada di tempat lain. Pikiran Anda tidak sedang mengembara. Anda telah menarik semuanya kemari, di tempat Anda berada, di sini, di saat ini, sedang bermeditasi. Kembali tarik nafas. Lepas. Rasakan keseluruhan diri Anda, baik secara pikiran, batin, dan jasmani, ada di sini. Tarik nafas sekali lagi. Lepas. Sekali lagi. Lepas. Sekarang, seperti biasanya, kita visualisasikan atau bayangkan
objek yang membuat rasa cinta kasih kita itu muncul. Bisa berupa anak kita, bisa berupa orang tua kita, bisa berupa keponakan kita, bisa berupa binatang peliharaan kita. Silakan visualisasikan sesuai dengan objek yang Anda mau. Visualisasi kita mulai. Bayangkan wajah dari objek Anda pilih tersenyum pada Anda. Saya akan mengambil contoh berupa bayi yang lucu, yang menggemaskan. Bayi tersebut tersenyum pada Anda. Anda menggendongnya, memeluknya. Anda merasa sayang pada bayi tersebut, ingin melindunginya, ingin membuatnya tetap bahagia, dan ingin agar dia tetap dalam keadaan aman, sehat, dan damai. Bayi itu terus tersenyum pada Anda, dan sekarang kita tersenyum, membalas senyuman bayi tersebut. Rasakan di dada Anda timbul perasaan hangat yang nyaman, yang membahagiakan. Kalau itu adalah putra kita sendiri atau putri kita sendiri, timbulkan rasa sayang pada dia. Peluk dia, lindungi dia. Gunakan energi hangat dan nyaman di dada itu untuk menyelimutinya. Semoga dia berbahagia. Kita tetap dalam kondisi ini selama 3 menit. Nikmati rasa bahagia, rasa hangat dan nyaman tersebut. Dan lapisi ataupun lindungi bayi yang dalam visualisasi kita itu dengan energi ini sehingga dia tetap aman dan bahagia. Sorry, Suku Healing, musiknya boleh.
Baik, berikutnya, sambil tetap tersenyum, kita arahkan energi tadi ke jantung kita. Jantung itu posisinya tidak jauh dengan pusat dada kita yang timbul energi bahagia tadi. Agak geser ke kiri sedikit saja. Lindungi, lapisi jantung kita dengan energi bahagia dan hangat tadi. Sambil mengatakan, saya meminta maaf pada jantung saya atas semua makanan, minuman, dan kebiasaan yang merugikan jantung saya. Saya memohon pemaafan dari jantung saya. Terima kasih kepada jantung saya yang telah tanpa lelah bekerja siang dan malam untuk mendukung kehidupan di tubuh saya tetap berlangsung melalui pemompaan darah yang tidak berhenti. Saya mencintaimu, atau aku mencintaimu, jantungku. Sambil tetap tersenyum, pancarkan rasa hangat tadi ke dalam jantungnya. Kembali kita ulangi. Aku meminta maaf kepada jantungku atas semua makanan dan minuman, serta kebiasaan hidup yang melukai jantungku. Aku memohon pemaafan dari jantungku. Terima kasih kepada jantungku yang telah tanpa lelah bekerja siang dan malam, mendukung kehidupan di tubuh saya tetap berlangsung melalui pemompaan darah yang tak pernah berhenti. Aku mencintaimu, jantungku. Rasakan jantung Anda berdetak, diselimuti oleh rasa bahagia tadi. Kita ulangi sekali lagi. Aku meminta maaf kepada jantungku atas semua makanan dan minuman, serta kebiasaan yang melukai jantungku. Aku memohon pemaafan dari jantungku. Aku berterima kasih kepada jantungku yang telah tanpa lelah menopang kehidupanku melalui pemompaan darah yang tidak pernah berhenti. Aku mencintaimu, jantungku. Pancarkan kembali rasa hangat dan bahagia tadi ke jantung kita sendiri sambil merasakan detak jantung kita yang tak pernah kenal lelah. Kita berdiam di keadaan ini selama 3 menit. Jangan lupa
tersenyum. Baik, berikutnya kita beralih ke paru-paru kita. Kita sekarang menarik nafas. Rasakan dada kita mengembang. Hembus nafas. Kita merasakan paru-paru kita bekerja juga tanpa henti seperti layaknya jantung kita. Sekarang pancarkan energi hangat dan nyaman serta bahagia tadi ke keseluruhan rongga dada, menyelimuti paru-paru kita. Tarik nafas, hembuskan. Sambil kita mengucapkan, aku meminta maaf atas semua kebiasaan, makanan dan minuman, serta kondisi udara yang selalu saya lakukan dan saya tempati, yang melukai paru-paru. Aku memohon pemaafan dari paru-paruku. Aku berterima kasih kepada paru-paruku yang telah tanpa lelah mendukung kehidupanku dengan
memasukkan udara dan mengeluarkan residu udara dari tubuhku. Aku mencintaimu, paru-paru. Tarik nafas lagi, sambil tetap kita tersenyum pada paru-paru kita. Hembuskan. Rasakan energi hangat dan bahagia itu menyelimuti paru-paru kita. Kita ucapkan lagi, aku memohon maaf kepada paru-paruku atas semua kebiasaan, makanan dan minuman, serta kondisi udara yang selalu saya lakukan dan saya tempati, yang melukai paru-paruku. Aku memohon pemaafan dari paru-paruku. Aku berterima kasih kepada paru-paruku yang telah tanpa kenal lelah mendukung kehidupanku dengan memasukkan udara dan mengeluarkan residu udara dari badanku. Aku mencintaimu, paru-paruku. Tarik nafas lagi. Hembuskan sambil tetap tersenyum pada paru-paru kita. Kita ulangi sekali lagi. Aku meminta maaf kepada paru-paruku atas kebiasaan, makanan dan minuman, serta kondisi udara yang saya lakukan maupun saya tempati. Saya memohon pemaafan dari paru-paruku. Aku berterima kasih kepada paru-paruku yang telah tanpa kenal lelah mendukung kehidupanku dengan memasukkan udara dan mengeluarkan residu udara dari tubuhku. Aku mencintaimu, paru-paruku. Tarik nafas lagi. Tetap tersenyum pada paru-paru kita. Buang nafas kita, hembuskan. Kita berdiam dalam kondisi ini 3 menit. Jangan lupa tetap tersenyum.
Sekarang kita beralih ke lambung. Arahkan perhatian turun sedikit dari rongga dada ke rongga perut bagian atas. Kalau Anda tidak bisa merasakan, letakkan tangan Anda ke bagian perut. Tadi saya tidak meminta Anda letakkan tangan di dada karena dada lebih mudah terasa. Sekarang kita ke perut. Letakkan tangan kanan Anda di atas perut Anda. Yang perut bagian atas, tempat posisi lambung berada. Rasakan energi hangat, nyaman dan bahagia tersebut menyelimuti lambung Anda. Tersenyumlah pada lambung Anda. Kemudian ucapkan, aku meminta maaf kepada lambungku atas semua makanan dan minuman ataupun obat-obatan yang aku konsumsi yang melukai lambungku. Aku memohon pemaafan dari lambungku. Aku berterima kasih kepada lambungku karena telah bekerja tanpa lelah mencerna makanan dan minuman untuk menjaga kelangsungan hidup saya. Aku mencintaimu, lambungku. Rasakan perasaan hangat yang mungkin sekarang juga menyebar dari tangan Anda, telapak Anda, ke lambung Anda. Rasakan perasaan tersebut menyelimuti lambung Anda, sambil tetap tersenyum pada lambung Anda. Kembali kita ucapkan, aku meminta maaf kepada lambungku atas semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang aku konsumsi yang melukai lambungku. Aku memohon pemaafan dari lambungku. Aku berterima kasih kepada lambungku yang telah bekerja tanpa lelah mencerna makanan dan minuman demi kelangsungan kehidupanku. Aku mencintaimu, lambungku. Tetap tersenyum pada lambung kita dan tetap merasakan energi hangat itu menyelimuti, membuat lambung kita itu nyaman, tenang, bahagia. Kembali kita ulangi. Aku meminta maaf kepada lambungku atas semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang aku konsumsi yang melukai lambungku. Aku memohon pemaafan dari lambungku. Aku berterima kasih kepada lambungku yang telah tanpa kenal lelah mencerna makanan dan minuman demi kelangsungan kehidupanku. Aku mencintaimu, lambungku. Baik, Suci Mary, silakan. Kembali rasakan energi hangat dari telapak tangan dan dari dalam tubuh Anda itu. Energi hangat
nyaman dan bahagia menyelimuti lambung Anda semua, sambil tetap tersenyum pada lambung Anda. Kita diam dalam kondisi selama 3 menit. Baik, berikutnya kita turun ke usus. Dari posisi lambung yang sedikit di atas, kita turun sekarang ke tengah-tengah perut. Tetap menggunakan tangan Anda sentuh dan letakkan telapak tangan Anda di tengah-tengah perut Anda. Rasakan energi hangat, nyaman, dan bahagia itu memancar dari dalam, menyelimuti seluruh rongga perut Anda, serta energi hangat dari telapak tangan Anda juga masuk dan menyebar, meliputi seluruh rongga perut Anda. Tetap tersenyum sambil kita ucapkan pada usus kita, aku meminta maaf kepada seluruh bagian ususku atas semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang aku konsumsi yang melukai semua bagian ususku.
Aku memohon maaf, memohon pemaafan dari seluruh bagian ususku. Aku berterima kasih kepada seluruh bagian ususku yang telah bekerja tanpa lelah, mencerna semua makanan dan minuman, dan menyerap semua nutrisi demi kelangsungan kehidupanku. Aku mencintaimu, ususku. Sambil tetap Anda rasakan energi itu membuat usus kita makin nyaman. Jika ada yang mau merasa buang angin, silakan saja. Jangan ditahan. Kembali kita ucapkan, aku meminta maaf kepada ususku, seluruh bagian ususku, atas semua makanan dan minuman, serta obat-obatan yang telah aku konsumsi yang melukai seluruh bagian ususku. Aku memohon pemaafan dari seluruh bagian ususku. Aku berterima kasih kepada seluruh bagian ususku yang telah bekerja tanpa lelah, mencerna makanan dan minuman, dan menyerap nutrisi demi kelangsungan kehidupanku. Aku mencintaimu, ususku. Ketiga kalinya kita ulangi. Aku meminta maaf kepada ususku atas semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang aku konsumsi yang melukai semua bagian ususku. Aku memohon pemaafan dari semua bagian ususku. Aku berterima kasih kepada semua bagian ususku yang telah mencerna makanan dan minuman, serta menyerap nutrisi tanpa lelah demi kelangsungan kehidupanku. Aku mencintaimu, ususku. Kita berdiam di kondisi ini, merasakan seluruh energi kehangatan tadi, memenuhi seluruh rongga perut kita, menyelimuti seluruh usus kita. Kembali, jika ada yang ingin buang angin, silakan saja. Itu normal sekali.
Baik, untuk menyingkat waktu, saya tidak akan ke arah ginjal, saya juga tidak akan ke arah otak, saya langsung ke mata saja, ya. Bagi yang memakai kacamata, harap dilepaskan. Kemudian, letakkan kedua telapak tangan Anda, telapak kiri di mata kiri, telapak kanan di mata kanan. Tutup kedua mata Anda menggunakan kedua telapak tangan Anda. Setelah itu, pancarkan energi hangat dan nyaman tadi dari dalam badan Anda menuju ke atas, ke bagian mata Anda. Sambil Anda juga merasakan energi hangat dari telapak tangan Anda masuk ke mata Anda. Tersenyumlah pada kedua mata Anda. Rasakan energi hangat dan nyaman itu masuk ke dalam mata Anda. Kemudian ucapkan, "Aku meminta maaf kepada mataku atas semua aktivitas yang melemahkan dan melukai mataku. Aku memohon pemaafan dari mataku. Aku berterima kasih kepada mataku yang telah bekerja tanpa lelah, memberikan penglihatan yang membantu kehidupanku. Aku mencintaimu, mataku." Sambil tetap tersenyum pada mata kita ulangi lagi. Aku meminta maaf kepada mataku atas semua aktivitas yang melemahkan dan melukai mataku. Aku memohon pemaafan dari mataku. Aku berterima kasih kepada mataku yang telah tanpa kenal lelah memberikan penglihatan yang membantu kehidupanku. Aku mencintaimu, mataku. Tetap rasakan energi hangat tersebut menyelimuti mata kita, membuatnya makin nyaman dan makin nyaman. Sambil kita ucapkan yang ketiga kalinya, aku meminta maaf kepada mataku atas semua aktivitas yang melemahkan dan melukai mataku. Aku memohon pemaafan dari mataku. Aku berterima kasih kepada mataku yang telah tanpa lelah memberikan penglihatan yang membantu kehidupanku. Aku mencintaimu, mataku. Kita berdiam dalam kondisi ini selama yang kita mau. Jika tangan terasa lelah, boleh Anda turunkan. Nikmati saja dulu. Kalau benar-benar lelah, Anda turunkan.
Baik, letakkan kembali tangan Anda di pangkuan Anda. Kembali, sekarang kita mengucapkan kata-kata berikut. Aku berterima kasih atas tubuh yang sehat dan sempurna yang telah diberikan oleh orang tuaku. Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga menjaga agar tubuh ini tetap sehat sebagai rasa bakti dan terima kasihku kepada kedua orang tuaku. Semoga dengan tubuh yang sehat ini, aku bisa memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Semoga kedua orang tuaku berbahagia. Semoga diriku berbahagia. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Terima kasih. Meditasi selesai. Baik, sesi sudah selesai. Bagaimana? Di bagian mata tadi nyaman nggak? Nyaman, Susyung. Nyaman ya. Mm-mm. Setelah tangan kita turun, rasanya mata itu jadi seger. Apalagi kalau yang biasanya matanya itu lelah gitu kan. Itu biasa akan terasa lebih segar seperti itu. Nah, Jadi agak hilang ngantuknya, Susyung. betul. Iya. Untuk yang mata tadi, tidak usah melewati semua tahap dulu baru sampai ke sana, nggak usah. Kita boleh langsung saja kalau kita lagi butuhkan gitu kan. Ini seharian sudah capek nih, mata seharian lihat WhatsApp, lihat HP, lihat layar komputer, ya. Ya, jadi pulang rumah, rileks sebentar. Setelah itu, tumbuhkan cinta kasih, kemudian pancarkan ke mata, pakai tangan tutup juga. Itu mau sambil baring juga boleh, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kan capek kan tangan kan, kalau duduk ini. Sambil baring, maksudnya bukan baring, agak bersandar sedikit, silakan. Gitu. Itu kita taruh saja 5 menit saja, itu efeknya luar biasa. Membuat nyaman. Baik. Untuk sesi malam ini seperti ini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi Seku musiknya nggak bisa keluar ya? Kenapa? Musik dari Seku nggak bisa keluar ya? Keluar? Oh, Itu, musik saya tutup, jadi musik Susyung yang saya putar. iya, nggak ada bunyi di tempat saya. Hah? Iya, enggak. Kalau musiknya enggak ada, Bu. Oh, musiknya nggak ada? Nggak ada. Iya. Oh, oh gitu ya? Mm-mm. Mm-mm. Oh, Nggak apa-apa. sorry. Ini nggak canggih-canggih. Nggak apa-apa, Suku. Baik, ada yang mau bertanya ataupun mau sharing ataupun apa saja? Ayo, Silakan. teman, silakan. Masih ada waktu. Ada yang mau sharing gimana rasanya? Kalau saya sih pengen sharing ya. Mm-mm. Benar-benar ini satu hal yang apa ya? Bagian diri kita begitu penting, tetapi kita tidak pernah apa ya? Tidak aware, tidak menyadari gitu loh. Tapi dengan kayak begini kita jadi mulai aware juga, artinya akan memperlakukan tubuh kita, badan kita, organ-organ tubuh kita dengan baik ya. Jadi Betul. dari makan dan sebagainya. Betul, Suku. Dengan makin sering kita melakukan meditasi ini, kita akan makin aware terhadap semua yang kita masukkan ke dalam badan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, obat apa yang kita minum juga, kita akan makin aware.
ini apakah merugikan nggak bagi badan saya? Kalau obat apa boleh buat lah ya. Kadang-kadang kan kita memang tahu itu untuk bagian tubuh lainnya yang membutuhkan. Mungkin bisa melukai lambung, melukai ginjal, tapi itu bohat lah ya. Namun, untuk makanan dan minuman secara umum, kita akan makin aware. Oh, kalau saya makan ini, sama jantung saya kurang bagus ini. Bagusnya saya jangan makan. Seperti itu. Dan Jadi, ini sebenarnya apa ya? Kita sepanjang hidup kita selalu memikirkan tentang mungkin keluar ya, tentang orang-orang, tentang ya istilahnya menyalurkan cinta kasih keluar gitu. Tetapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya wah ini yang terpenting ya dari diri kita sebenarnya ya. benar, Suko, benar. Kita, seperti yang selalu saya bilang, take things for granted. Sudah seharusnya badan saya sehat. Sudah seharusnya badan saya begini. Sudah seharusnya Jadi jantung kalau nggak saya itu sehat bekerja. kita bukannya sadar, malah kita kayaknya apa ya, kesel gitu kan. Betul, Padahal sebenarnya karena kita nggak mencintai bagian-bagian dari diri kita sebenarnya. betul. Dia kalau lagi tidak sehat itu seperti anak-anak yang sedang menjerit gitu. Saya butuh perhatian loh, seperti itu. Saya butuh Iya, disayangi. iya. Mm-mm. Iya, saya juga mau sharing Susyung. Ya, Biasanya kita kan nggak perhatikan tubuh kita sebenarnya ya. Seperti kayak hati, terkadang kan perlu juga diperhatikan kalau orang capek itu kan betul. atau makanan yang tidak bagus gitu kan, itu kan bisa mengganggu hati ya. Terutama orang pikirnya cuma duit gitu kan. Nyari duit tanpa terasa badan kita ini bukan hanya hati ya. Jadi keseluruhannya lelah sebenarnya. Benar, Segala tindakan kalau kita tidak mencintai diri kita, apapun yang kita buat jatuh-jatuhnya nanti ya akan menyiksa diri kita sendiri sebenarnya. betul, Seperti itu sih yang saya dapat Siung. Kalau biasanya orang kan hanya memikirkan di luar aja ya. betul. Saya sedih, saya nggak punya uang, saya nggak ini, saya jadi harus mati-matian. Itu dulu saya Siung. Terus terang aja selalu mati-matian untuk mencari dan mencari, tapi kita tidak menyadari kok badan kok capek banget gitu ya. Tapi badan ini kita tidak peduli gitu. Yang pada akhirnya itu menyiksa kita sendiri sih. Betul, betul. Makanya kita selalu kurang kanan ya sama badan kita sendiri ya. Dan kita harus ingat juga usia makin bertambah, badan itu bukan makin hebat, bukan makin kuat, tapi makin menurun. Makanya membutuhkan perhatian kita yang lebih banyak, cinta kasih kita yang lebih banyak, seperti itu. Iya, jadi kebanyakan orang merasa tidak mencintai badan dia sendiri sebenarnya. Betul. Padahal dia bilang saya cinta sama badan saya mencintai. Itu bukan mencintai tapi namanya egois ya kayaknya kadang-kadang. Benar. Baru terasa yang kita rasakan seperti itu sih. Manusia umumnya menukarkan kesehatan dengan uang, dan setelah itu Betul. menukar uang dengan kesehatan. Kayak gitu siklusnya kan. Iya, begitu sih. Baik. Ya, jadi semoga dengan meditasi ini kita makin aware, makin mencintai lah. Bukan mencintai dalam arti negatif, tetapi dalam arti positif, makin memperhatikan well-being dari tubuh kita sendiri, dari organ-organ tubuh. Ya, tadi saya tidak ke lever, tidak ke ginjal lagi karena waktunya juga saya tidak mau berpanjang-panjang lagi. Anda bisa lakukan sendiri, ya. Biasanya. Ya sebenarnya sih bisa dilakukan dengan ini juga kayaknya ya Sesium. Misalnya tangan kita capek. Betul. Saya suka tuh self talk tapi bukannya meditasi ya Sesium. Kadang-kadang ini tangan minta maaf ya, tangan aduh kamu udah capek. Terkadang saya suka begitu juga sih. Sama tapi, sih. Tapi berasa juga sih setelah kita ngomong kayak begitu kayaknya ya ada sedikit sakit-sakitnya tuh hilang kayaknya. Karena kita mengirimkan gelombang positif ke organ tubuh kita. Ya, feedback-nya pasti akan positif seperti itu. Nah, kalau kita penuh kekhawatiran, penuh stres,
penuh kebencian, yang keluar itu toksin semua. Tapi kalau Betul, kita ya penuh cinta kasih sama tubuh kita, relax, smile gitu kan, yang keluar ya hormon-hormon kebahagiaan dan menghasilkan zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan kita, seperti itu. betul, Sesiung. Mm-mm. Kanan Sesiung. Kanan suku, kanan. Ada yang lain lagi mungkin mau sharing atau mau bertanya atau mau ngobrol saja? Silakan. Silakan teman-teman. Tampaknya belum ada ya. Belum ada. Ini Sesiung Widodo yang mana ya? Sesiung siapa? Widodo. Oh, Sesiung Widodo. Yang di yayasan? Iya, sekarang udah enggak. Oh, udah enggak ya. Heeh. Ini Cia Sesiung Liliana, Cia Lili, Cia Wicen, Sesiung Yakob, Belum, Setia. belum. belum ada ya. Ya, baik. Kalau nggak ada, mungkin boleh kita akhiri sesi malam ini, Suku. Ya, Sesiung Yakob tadi mau bicara. Ya, saya mau tanya. Ya, Baik. siap-siap. Kalau meditasi itu seperti tadi, kalau tangan ditaruh di mata itu, mengapa berbeda ya kalau kita tidak taruh tangan kita di mata? Soalnya kalau taruh di mata itu rasanya hangat gitu. Mm-mm. Ya, karena kalau kita hanya merasakan yang dari dada kita itu kita pancarkan ke sana, biasanya karena kita jarang latihan itu kurang kuat. Sementara tangan sendiri mengandung energi seperti itu. Dengan energi dari tangan itu kita taruh di mata, kita pakai energi positif kita visualisasi lagi, akan makin kuat. Jadinya akan makin masuk ke mata kita. Karena mohon maaf, di tangan kita ini telapak tangan ini ada pusat energinya di sini. Ya, jadi dia makin kuat seperti itu. Oke, kan. Baik, Kan Sesiung. Lili mau tanya atau sih? Ya, mau tanya dong. Ya, silakan. Kenapa harus mengucapkannya itu harus berulang-ulang? Maksudnya harus tadi kan 3 kali gitu ya. Emang Ya. harus begitu atau nggak selalu? Baik. Sesuai juga dengan ilmu psikologi ya. Jadi sebuah perkataan yang diucapkan ataupun affirmasi yang kita ucapkan 3 kali itu akan masuk ke dalam subconscious kita. Seperti itu. Jadi dengan masuk ke dalam subconscious atau alam bawah sadar kita itu akan menimbulkan ripple energi yang lebih kuat ke dalam badan kita. Karena sebenarnya conscious mind atau pikiran sadar kita itu hanya sedikit kayak puncak gunung es dari seluruh kesadaran kita seperti itu. Jadi dengan 3 kali itu dia akan masuk ke dalam. Jadi setiap itu kita ucapkan 3 kali dia akan masuk ke dalam seperti itu. Makanya iklan di TV ataupun iklan-iklan yang pendek itu selalu dimainkan 3 kali supaya masuk ke dalam pikiran ataupun ke dalam subconscious dari pendengarnya. Kan Sesiung. Di ilmu marketing itu ada. Itu 3 kali diucapkan. Kalau di Buddhism itu juga sama. Misalnya kita mengucapkan doa berlindung, itu juga 3 kali. Seperti itu. Kan Sesiung. Oke, Sucia Stania, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Enggak ada, Bu. Belum ya? Ya, Bu belum. Bernadette? Kanan. Kalau saya ngantuk, Bu, jadinya. Bagus, relax kan berarti kan? Iya, saking rileks atau mungkin capek juga ya. Jadi bawaannya ngantuk. Kadang-kadang waktu badan kita itu, organ kita itu berproses, dia itu untuk menjadi lebih baik, itu buat kita ngantuk. Kenapa? Dia menarik energi dari badan kita, yang dari simpanan tubuh kita itu untuk memperbaiki tubuhnya, memperbaiki sel-selnya. Kita jadi ngantuk. Nah, silakan kalau memang mau tidur, silakan tidur saja. Itu dia lagi regenerating seperti itu. Yang penting kan kita udah dapat petunjuk ya.
dan kita bisa melakukannya pada Hmm. saat-saat yang kita inginkan. Jadi Betul. mengantuk ya nggak apa-apa. Iya, Sisi dapat ini Santing, juga sih, ya, dapat apa, masukan juga ya tadi katanya 3 kali itu. ya, Betul, Kan betul. Susiung sama kalau Kan di Katolik itu ada 3 kali salam Maria, berarti 3 betul, kali gitu. betul. Iya, heeh. Iya, Iya, Kanan. kan Ya. Suci, yo. Sisi Santing, Widodo, Iya, Ibu iya, sama Susiung Antoni ya. Ya, Susiung. Tadi nih saya Widodo. ngikutin kan waktu masih di jalan ya. Cuman memang agak, menurut saya sih betul Susiung tadi yang sampaikan, dengan kita memegang indera kita gitu ya. Itu membantu membantu mengarahkan konsentrasinya gitu loh. Meski mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Itu yang saya pahami. Lalu yang kedua, betul sih tadi yang Ibu juga teman-teman yang lain tadi sampaikan. Maksudnya kita seringkali itu melihat segala hal yang mungkin nggak sesuai sama hati kita gitu ya. Itu karena pihak luar gitu kan. Cuman sementara kita sendiri itu agak lupa untuk mengurus diri kita sendiri. Makanya menurut saya kadang-kala itu yang namanya me time itu ya, kalau istilah saya ya, itu penting banget ya. Jadi kita bisa betul-betul kayak memeriksa diri kita gitu ya, membawa apa sih yang bikin kita tenang gitu kan, sehingga kita bisa latihan dengan baik gitu loh. Dan buat saya dengan memperhatikan tadi mata dan seterusnya tadi itu benar-benar bisa nge-guidance kita ya untuk kalau saya lihatnya itu adalah konsentrasi memperhatikan diri gitu loh. Benar-benar kita bisa memperhatikan diri kita, sehingga karena Susiung Antoni tadi juga bilang kan, makin berumur kita juga tenaga atau stamina juga makin berkurang gitu kan. Jadi kalau kita sendiri yang nggak jaga ya akan bahaya gitu kan. Itu yang saya dapat ya malam ini ya Ibu ya, sama Susiung Antoni ya. Baik, Kan Susiung. Kan ya memang betul sih ya. Jadi ya itu juga membantu mengarahkan dengan tangan ini ya. Karena kadang-kadang kalau konsentrasi kurang kuat dengan visualisasi saja kurang seperti itu. Oke, jadi tangan itu bantu mengarahkan fokusnya. Suci Santing mau bicara? Sorry, ini lagi internetnya lagi nggak bener ya tadi ya. Tapi saya tadi nggak ikutin sih Susiung Antoni, arahnya mana ke arah mana. Saya nggak tahu. Waktu Susiung mulai masuk itu saya punya wiswan ya, punya asam lambungnya naik ya. Jadi terus saya ini bertahap terus, saya merem mata, tapi air mata keluar terus gitu, Bu. Saya nggak tahu kenapa. Air mata tapi saya nggak ikutin Susiung bilang ke arahnya mana, saya nggak ikutin karena saya lagi fokus ke ini wiswan saya. Nggak apa-apa. Ya, jadi kondisi seperti itu boleh taruh tangan di lambung sambil kita pancarkan cinta kasih ke sana. Kalau mata menangis, saya juga kurang tahu, saya belum pernah mengalaminya, Suci. Ya, jadi saya nggak bisa memberikan komentar seperti itu. Nggak, maksudnya bukan keluar air mata aja terus gitu. Iya. Saya nggak bisa memberikan komentar. Mungkin ada yang tertrigger ya, saya nggak tahu seperti itu. Daripada saya sok tahu, saya bilang saya nggak tahu. Ya, Suci. Hao Chiu Pujian loh. Hao Chiu Pujian. Iya, Susiung mungkin nggak ingat saya. Mungkin ketemu pasti ingat. Yang cantik lah, yang cantik. Oh, yang cantik. Yang hitam, yang pendek, yang gendut, yang paling jelek ya. Wah, itu namanya tidak mencintai diri sendiri nih. Ya, betul. Jadi dirinya marah loh. Kata Master, beliau xiao kan ya.
对，不要小看自己，世界ya. Kalau kita langsung memberikan stigma sama diri kita sendiri seperti itu, waduh, siapa lagi yang memberikan yang positif kan? Ya, Ya, pasti ketemu, pasti saya kenal ya, kan? Iya, Cici. Yo. Iya tuh Cia Saning. Cia Saning kalau lagi ngomong, coba tarik dirinya ke depannya, ke depan diri Cisaning, tuh seolah-olah lagi ngomong sama Cisaning, marah nggak dia? Iya. Oke, teman-teman semua. Ya, Susyong Antoni. Ya, setuju. Hari ini kita sudah diingatkan kembali untuk bagaimana mencintai diri kita ya. Karena dari semua yang seharusnya kita cintai, nomor satu adalah mencintai diri kita dulu. Betul. Dengan kita mampu mencintai diri kita, maka kita bisa mencintai orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, dan juga siapapun juga gitu. Tapi memang harus dimulai dari mencintai diri kita dulu. Betul. Makanya ini hari menguatkan kita kembali untuk menyadari hal itu, dan kita mulai pada saat ini juga dan seterusnya untuk selalu ingat pada diri kita sendiri. Betul. Ya. Kalau kita sendiri tidak dipenuhi dengan cinta, bagaimana membaginya dengan orang lain kan? Iya, betul. Jadi misalnya kalau kita bilang, siapa yang paling kita cintai? Oh ya papa, mama. Sebenarnya kalau kita istilah master, kalau kita tidak menjaga diri kita dengan baik, itu berarti kita tidak berbakti kepada orang tua kita karena memberikan mereka kekhawatiran. Betul. Ya, jadi memang nomor satu kita. Jadi kalau kitanya sehat secara jasmani, secara organ-organ tubuh, secara pikiran kita, maka kita mampu membuat orang lain juga menjadi sehat, ya, mampu membuat orang lain juga bahagia gitu. Ya, jadi startnya memang semua harus dari diri kita. Jadi hari ini adalah diri kita adalah yang paling penting. Itu Betul. yang kita sama-sama setuju ya, teman-teman semua ya. Bukan dalam konteks egois ya. Iya, justru tapi kalau saya pikir ini bukan egois ya, ini adalah sesuatu yang kebenaran gitu loh. Ya, bagaimana kalau kita misalnya nggak sehat, kecapean dan sebagainya, lalu wajah juga jadinya murung, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Betul. Ya, jadi itu aja sih yang menurut saya yang kita ingat dari apa yang kita pelajari hari ini. Betul. Mungkin kita juga perlu mengingat lagi kalau naik pesawat terbang, waktu panduan keselamatan, dikatakan kalau itu oksigen mask-nya jatuh, yang pertama kali pasang siapa? Kalau ada anak, mamanya dulu, seperti itu. Baru bisa menolong anaknya. Jadi sama juga kita harus, diri sendiri harus sehat dulu, harus bahagia dulu, baru kita bisa menolong yang lain. Seperti itu. Kan Tasya. Ya, oke. Kan semuanya, Kan Susyong Antoni, Susyong hebat, teman-teman semua. Kan Ibu, Susyong Antoni, teman-teman. Tasya, selamat beristirahat ya. Yo. Izin live ya. Yo. Kan Saya stop recording ya.